Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita masih dapat berjumpa kembali di pagi hari yang alhamdulillah agak mendung-mendung syahdu ya. Tapi perlu diketahui teman-teman, ini sudah sekitar 1 minggu sampai 10 hari ya tidak ada hujan, tapi di usia-usia 80 sampai 90 hari ketika sudah tidak ada hujan ya, insya Allah jagung sudah tua. Hari ini usia jagung di 92 hari pasca tanam, insya Allah sudah berada pada titik aman yang pertama ya. Tinggal menuju di titik aman yang kedua di usia 100 hari, pasca usia 100 hari, terserah kita mau manennya di berapa hari. Kalau kita menunggu kering, insya Allah di atas 110 ya, 110 sampai 120 hari ya. Untuk bibit BC 18 dan NK Perkasa itu insya Allah sudah kering ya. Artinya apa? Artinya ketika kita mau ambil ya, terus kemudian kita langsung mau giling, insya Allah sudah bisa ya. Tinggal proses penjemuran untuk menjadi kering di kadar air yang biasa kami jual itu di bawah 15% ya. Musim tanam kedua ini kami relatif berhasil ya dibanding tempat kawan-kawan ya yang memang keadaan tanahnya sudah terdegradasi ya. Hari ini sangat luar biasa kering secara tiba-tiba ya. Banyak yang karena memang belum waktunya berhenti di pertumbuhan biji ya, hari ini saya pastikan pendapatannya akan turun dibanding biasanya ya, karena memang belum waktunya kering, dia sudah kering ya. Kering untuk jagung BC 18 dan NK Perkasa itu biasanya di 105 hari pasca tanam ya, itu betul-betul sudah matang bulirnya. Ketika masih di bawah 100 hari ya, apalagi di usia di bawah 90 hari, dia sudah terkena kering geradak ya, saya pastikan hasilnya akan berkurang ya. Baik teman-teman ya, alhamdulillah di usia 92 hari pasca tanam ini kami melakukan hanya 2 kali pemupukan ya. Pemupukan pertama di usia 12 hari, pemupukan kedua di 37 hari pasca tanam ya. Yang biasanya ya untuk lahan ini kami habis sekitar 8,5 kintal, karena memang kami berusaha menghemat ya untuk pupuk kimia. Pupuk kimia hari ini luar biasa susahnya. Kami habis 5,5 kintal ya teman-teman. 2 kali pemupukan. Pemupukan pertama 1:1 Rea dan Ponska ya, habis 2 kintal. Pemupukan kedua 3,25 kintal 1:1 Rea dan Ponska. Terus kemudian kami beri KCL 25 kilo. Hasilnya alhamdulillah ya, walaupun tidak 100% memuaskan ya, tapi paling tidak target kami adalah sama ya, antara musim pertama dan musim kedua. Syukur-syukur bisa naik ya, karena memang kompos yang ada dalam tanah ya, karena memang di musim pertama kami selalu menggunakan kompos itu sudah betul-betul terurai ya. Makanya di musim kedua ini sepertinya akan naik ya, tapi kita nggak tahu hasil akhir nanti ya. Kalau kita melihat dari awal pertumbuhan ya, terus kemudian perkembangan sampai dengan keluar tongkol, itu hujannya stabil, terus kemudian pertumbuhannya yang menyebabkan pertumbuhannya stabil. Makanya hampir kami simpulkan ya, untuk sementara musim ini harusnya naik ya. Walaupun ya seperti yang ada di depan saya ini ya, sekitar ada 2 sampai 3 meter ya. Nah, itu terkena angin beliung ya. Makanya nih ini hasil apa? Daripada nggak keluar tongkol karena memang terkena angin kemudian doyong ya, terus dibabat buat ngarit ya. Nah, ini insya Allah walaupun ada sekitar 5-10%, tapi insya Allah dengan musim pertama tidak kalah untuk pendapatannya, mengingat hari ini tongkol jagungnya hampir besar-besar ya, secara merata. Walaupun ada yang kecil, itu tidak banyak seperti di musim pertama kemarin ya. Di musim pertama kenapa bisa pendapatannya hanya 4 ton pipil kering untuk luas lahan 7.200 meter persegi,
bibit habis 15 kilo, karena praktis 23 hari ya, setelah usia 17 sampai dengan usia 40-an hari itu tidak ada hujan ya, di masuk vegetatif 1 dan 2 ya, makanya terjadi seperti ini ya. Tapi ya alhamdulillah ya, terjadi pertumbuhannya itu kurang maksimal ya, tapi insya Allah hari ini karena hujannya normal ya, sampai dengan hari ini pun masih mendung, walaupun sekitar 7 sampai 10 hari kemarin itu enggak hujan ya. Ini menunjukkan kemungkinan besar untuk di musim tanam kedua ini hasilnya akan naik. Tapi kita nggak bisa janji, nggak bisa memastikan ya, karena memang kita belum dipanen ya. Bibitnya juga beda antara di musim pertama dan musim kedua. Di musim tanam pertama kemarin kami menggunakan murni BC 18. Untuk hari ini kami menggunakan bibit mix antara BC 18 ya habis 7 kilo dan NK Perkasa habis 5 kilo. Jadi keseluruhan ini untuk 7.200 meter persegi, satu lubang isi 2 dengan jarak 65, terus kemudian lajur 25 ya, habis 12 kilogram bibit ya. Nah ini kalau dia murni BC 18 saya kira lebih ya, karena memang untuk NK Perkasa per 1 kilogram bibit ya, butirnya itu jumlahnya sekitar 5.500, sementara BC 18 per kilogram bibit jumlahnya hanya 3.500. Makanya ketika kami menggunakan pure BC 18 ini memungkinkan habis kurang lebih sekitar 15 kilo ya. Terus kemudian kenapa bisa bibitnya agak berkurang, harusnya nambah satu lubang isi 2, karena memang untuk yang tadinya 3 baris, karena memang di sampingnya tanaman singkong ya, kami matikan 1 baris ya. Jadi untuk tadinya jajar legowo 3 baris, 1 ya, 2, 3 menjadi 2 baris. Yang di dekat singkong kami matikan menjadi 2 baris, tapi 1 lubang kami isi 2 bibit ya, 2 benih, bahkan ada yang 3 juga ya. Baik ya teman-teman, sembari kita melihat-lihat ya, sembari kita jalan-jalan bagaimana keadaan tanaman jagung kami dengan pola yang seperti ini ya. Setiap musim tanam kami mencoba dengan pola-pola yang baru, supaya nanti ketika pola tanam itu hasilnya meningkat ya, yang sesuai dengan prediksi, dan rasio kita memprediksi ini akan bisa menaikkan hasil, maka insya Allah akan kami lakukan secara terus-menerus, supaya apa? Supaya kita petani hasilnya akan meningkat ya. Baik ya teman-teman, sembari kita jalan-jalan kami tutup dulu. Cukup sekian ya. Ikuti terus channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya. Nah ini di seberang jalan ya, jalan utama kita di sebelah utara ya, kita akan jalan ke arah selatan ya teman-teman. Kalau yang di utara pemandangannya adalah seperti ini ya, sampai ke sana ya. Untuk kerapatan ya bisa dilihat sendiri sampean ya, 65 kali 25 ya. Baik, kita ke arah selatan ya teman-teman. Nah sampai hari kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Untuk 2 bibit ini ketika kita tumpang sari dengan bonggol ya teman-teman, tuh ya. Nah itu tetap buah ya teman-teman, cuman yang di samping bonggol rata-rata dia buahnya tanggung ya. Nah tanggung seperti ini. Yang besar ada cuman jarang, kecuali yang di tengah. Kalau di tengah hampir merata besar ya teman-teman ya. Kenapa kok kami tumpang sari seperti ini? Karena memang itu yang secara turun-temurun ya teman-teman kami implementasikan ya. Supaya apa? Supaya nanti kita ketika panen ini hasilnya bisa kita manfaatkan semuanya ya, untuk beli-beli barang yang besar.
Tapi untuk yang singkongnya ya itu bisa buat modal di musim tanam pertama di tahun yang akan datang. Nah, itu alasan kami untuk tumpang sari antara jagung dan singkong. Nah, singkongnya ya alhamdulillah ya hari ini sama sekali tidak kantrak ya, stres ya akibat dipangkas. Kalau biasanya kami pangkas, hari ini kami klekrei. Klekrei itu kami buang yang daun-daun di samping seperti ini sampai dengan atas. Makanya dari bawah ke atas itu enggak ada daunnya. Tapi yang di atas, nah ini mudah-mudahan cukup untuk proses fotosintesis pembentukan buah. Kalau hari ini buah singkong belum besar-besar ya teman-teman, walaupun berusia sekitar 7 bulan ya. Ini 7 bulan terhitung dari musim pertama. Setelah umur 20-an hari itu mulai kami tanam ya. Nah, ini ya teman-teman untuk jagungnya yang di samping singkong juga relatif agak bagus ya. Nah, ini barisan ini ketinggalan ya teman-teman, ketinggalan satu baris ya, karena memang namanya nanam jagung ya, nggak kelihatan, nggak seperti bonggol. Kalau bonggol untuk yang ketinggalan itu pasti kelihatan, tapi kalau jagung tidak, karena di tutup ya. Nah, ini untuk kesananya ya teman-teman. Nah, itu insya Allah rata ya, rata sampai ujung selatan ya. Walaupun nggak seberapa tinggi yang di sebelah sini karena memang kondisi tanahnya agak kurang stabil, tapi alhamdulillah buahnya juga masih besar-besar ya. Untuk kerapatan ya teman-teman, saya nggak pernah bohong untuk buat konten ya teman-teman, tuh rapat sekali ya, rapat sekali, dan rata-rata satu lubang tumbuh dua ya. Yang satu ada ya, mesti ada lah kalau satu, karena memang dia nggak tumbuh ya, tapi rata-rata mayoritas ya hampir semuanya dua. Oke, kita ke selatan ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ya, kalau dia yang pinggir bonggol seperti ini, yang kecil mesti ada ya, tapi yang besar juga tetap ada tuh. Oh ya, satu lubang isi dua, besar semua dua-duanya ya. Tuh satu lubang isi dua, besar semua ya. Nah, ini namanya sudah jembleret ya teman-teman. Jembleret itu sudah mulai agak mengering ya, agak mengering. Nah, ini ke sana ya teman-teman. Nah, ini agak kerdil-kerdil. Nah, ini Kak, sementara walaupun dia nutupin jagung ya teman-teman, sementara kami biarkan, nanti kalau sudah selesai kami fungsikan untuk makan ternak ya. Nah, ini agak ketutup sama bonggol tadi ya teman-teman ya, walaupun kecil masih tetap berbuah, tapi yang di tengah ya yang nggak ketutup insya Allah rata-rata besar ya. Ini kalau nggak kami tumpang sari dengan bonggol, hasilnya sepertinya akan lebih meningkat ya teman-teman. Tapi ya biasanya kalau ini dipanen satu kali untuk jagungnya, semuanya nanti uangnya digunakan untuk beli sesuatu. Untuk musim tanam depan ya kita pusing di modal lagi. Nah, itu alasan kami tumpang sari dengan singkong. Jadi nanti untuk uang hasil panen singkongnya ya itu teman-teman nggak saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, tapi kami gunakan untuk pure ya, keseluruhan kami masukkan modal ya. Untuk panen singkongnya ya teman-teman, itu biasanya satu rit mobil besar ya, mobil truk itu untuk singkongnya ya, estimasi sekitar 7 sampai 8 ton ya. Biasanya juga nggak menutup kemungkinan sampai dengan 9 sampai 10 ton. Nah, ini teman-teman, walaupun di samping singkong ya, tapi alhamdulillah ya teman-teman tuh
buahnya tuh. Kelihatan ya. Oh, besarnya tuh. Nggak ada pembandingnya, nggak marem ya. Nah, kalau ada pembandingnya kan berarti satu lengan ya. Terus yang ini juga sama ya. Yang itu juga sama ya. Nah, ini ketika kita ke sana, insya Allah tidak ada perbedaan ya teman-teman tuh. Tuh ya. Kalau kerapatan bisa kita lihat dari bawah. Kelihatan betul ya kalau dari bawah ya teman-teman, kerapatannya. Tuh. Dan ini kalau kita lihat ke sana ya teman-teman, full ke sana insya Allah rata ya. Dan tongkolnya alhamdulillah juga rata. Baik ya teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.